Panggung Edukasi Edis TV kali ini menyajikan sebuah demonstrasi kelas tinggi mengenai bagaimana sebuah argumen teologis harus dibangun. Di satu sisi panggung, kita melihat figur Edis TV, seorang pakar data yang selama 1 tahun lebih secara konsisten di platform digital TokTok menjawab, mengcounter, dan membedah argumen dengan kepastian data berbasis Al-Quran dan hadis, tanpa satupun orang Islam mampu membantahnya. Di sisi lain, kita melihat seorang Muslim yang berniat baik untuk berdiskusi jujur, namun berakhir dengan kepusingan nalar dan penipuan diri. Kali ini, kita akan menyaksikan bagaimana Edis TV tidak sedang menyerang atau memfitnah, melainkan sedang mengajarkan penerapan hukum Islam yang benar dan kafah sesuai dengan teks primer. Kita akan melihat bagaimana Edis TV menguliti inkonsistensi cara berpikir awam mengenai surat An-Nisa ayat 24 tentang budak bersuami dan hadis sahih tentang legalitas dusta domestik. Selamat menyaksikan. Bang, saya gini, Bang. sebentar dulu, Bang. Saya ini sudah kurang lebih setahun lebih lah menjawab orang-orang Islam. Sudah saya jawab, sudah saya counter. Dan saya sudah pastikan semua statement-statement saya itu berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis. Dan tidak ada satupun orang Islam yang bantah. Saya mau konfirmasi dulu, Anda sebagai orang Islam ngakuin itu nggak? Saya, jujur aja Bang, saya baru mengikuti channel Abang ini mungkin semingguan lah, kurang lebih semingguan. Saya tertarik dengan apa yang Abang sampaikan, terutama ketika berdiskusi ya, ini dalam tanda kutip berdiskusi bukan berdebat kusir ya Bang. Diskusi dengan teman-teman Islam, juga teman-teman mungkin Katolik juga, saya juga mendengarkan. Namun satu hal yang ingin saya diskusikan bersama Bang Edis hari ini, malam ini, bukan ingin berdebat, cuman ingin ingin tahu yang jelas itu seperti apa yang tadi didebatkan bersama yang naik sebelum saya tadi tentang pernikahan yang bersama budak atau mungkin dengan harta atau bagaimana yang sampai mencontohkan Ustadz Abdul Somad. Ada Al-Quran di situ? Seperti apa Bang? Kronologi Ada Al-Quran ada ya. Oke. Boleh ya, tidak? HP, ya. Boleh tidak Anda bukakan di situ Quran Anda, surat An-Nisa ayat 24. Ayat 24 ya. An-Nisa 24. Oke, terus? Coba silakan baca. Artinya Bang? Iya. Atau ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dan diharamkan atas kamu menikahi perempuan yang telah bersuami, kecuali hamba sahaya yang kamu miliki atau budak yang kamu miliki. Stop. Demikianlah. Oke. Stop dulu di situ. Yang diharamkan itu menikahi perempuan yang sudah ada suaminya. Ya. Tapi kalau perempuan itu ada suaminya tapi dia budaknya, bagaimana? Contoh. Pada zaman dahulu Bang, ya. Ada perempuan yang diambil sebagai jarahan atau rampasan perang. Perempuan itu sudah ada suaminya. Begini Bang, kalau dari pengertian yang saya pelajari mungkin ya, karena ilmu pengetahuan saya juga pendek, mungkin tidak seperti Bang Edis. Berlindung di Kalau yang sini, saya pahami itu langsung berlindung. Saya tidak mengetahui karena ilmu saya tidak ada. Terus ngapain dia kesini Bang? Nanti alasan lagi. Gimana? Enggak alasan. Saya enggak alasan. Bentar, dengerin dulu. Oke, yang saya pahami seperti ini Bang. Untuk budak-budak yang dimaksud di ayat 24 ini, pada zaman dahulu yang namanya budak itu orang yang netral, sudah nggak bersuami, juga nggak beristri untuk yang coba laki-laki. Baca lagi. Coba baca lagi. Saya baca ya. Diharamkan bagi kamu menikahi perempuan yang telah memiliki suami atau kecuali telah bersuami. Itu poin satu Bang, itu poin satu, dengerin, itu poin satu. Poin dua,
Poin 2, kecuali hamba sahaya yang kamu miliki. Berarti kan itu ada 2 poin, bukan dilanjutkan dari Boleh. perempuan Kalau yang hamba memiliki suami sahayanya atau sudah punya budak. suami. Kan aku wis ngomong, budak itu zaman dahulu itu netral, nggak punya suami. Terus kenapa dan nggak dikatakan punya istri. kecuali? Ya udah, nggak apa-apa. Pokoknya mereka harus menolak kebenaran. Nggak apa-apa. Terus lanjut. Bukan menolak kebenaran. Nggak Bang. apa-apa, Bang. Ini kan Ini, Bang. diskusi ceritanya. Ya, modal utama dalam diskusi itu adalah jujur, Bang. Untuk apa sih kita bohongin diri sendiri? Oke, terus, nggak apa-apa, diri terus sendiri itu baca siapa? baca terus, lanjut, baca terus. Oke, kecuali hamba sahaya yang kamu miliki. Terus. Pada zaman dahulu kalau perang, kalau punya budak atau hamba sahaya, itu diharamkan untuk dinikahi. Selanjutnya, itu ketetapan Allah Diharamkan. atas kamu. Dihalalkan bagi kamu Saya selain balik yang aja lah kamera saya. Sebentar, saya balik dulu kamera saya. Memang. Katanya suruh lanjut, tadi baca. Oke, sama-sama kita baca dari sini, Bang. Kita baca sama-sama dari sini, oke. Biar kita sama-sama baca. Oke. Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami. Berarti wanita yang bersuami diharamkan nggak untuk dikawini? Ya. Nah, kecuali budak-budak yang kamu miliki, Allah telah menetapkan hukum itu. Berarti budak-budak yang dimiliki boleh dikawini nggak? Boleh. Boleh, walaupun dia punya suami. Ya Allah. Nah, Walaupun dia suami gimana sih, Bang? Oke, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Saya tahu kau nipu dirimu sendiri, nggak apa-apa. Saya tahu kau lagi nipu dirimu sendiri. Oke, lanjut. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian bagi itu. kamu selain yang demikian. Yang demikian itu di yang atas apa? tadi kan ya. Demikian itu yang di atas, mengawini budak-budak yang punya suami, betul? Ya. Iya, Perempuan kamu yang dihalalkan punya mengawini suami. budak-budak walaupun dia udah ada suaminya, itu loh maksudnya. Oke, lanjut. Selain Pak D, selain yang demikian, Selain bukan apa? yang demikian, tapi selain. Ya selain yang di atas tadi, selain yang perempuan memiliki suami. Betul, selain yang di atas. Yang di atas itu apa? Perempuan yang telah bersuami, Pak D. Iya, tapi statusnya budak, betul? Ada 2 jenis kan tadi itu, perempuan yang bersuami, yang kedua budak-budak yang dengerin ya, gini. Biar kita bisa bahasa Indonesia yang baik, yang benar, artinya begini loh. Orang Islam nggak boleh mengawini wanita yang sudah ada suaminya. Kecuali wanita tersebut budak rampasan perang. Jadi misalnya, kalau Anda berangkat perang, Anda kalahkan satu kota, Anda dapatkan perempuan itu udah ada suaminya dia. Itu boleh Anda kawini karena dia statusnya sudah tawanan perang alias budak. Astaga, nangkap yang begini saja tidak bisa. Astaga. Lanjut, saya lanjutkan. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian itu, yang di atas tadi ini, mengawini budak-budak yang sudah ada punya suaminya. Nah, selain yang di atas tadi, dihalalkan bagi kamu mencari istri-istri dengan harta yang kamu miliki. Jadi kalau Anda punya harta, Anda boleh nggak cari istri-istri? Nah, kalau ayat Al-Quran itu Bang, bahasa Arab itu tidak bisa langsung diartikan secara tekstual. Kalau diartikan secara tekstual, bukan mulai. Ayolah, kita juga jangan langsung ditelan mentah-mentah apa yang disampaikan atau apa yang diterjemahkan. Karena terjemahan terjemahan yang itu benar tidak bisa gimana? langsung. Terjemahan yang benar gimana sekarang? Kalau terjemahan yang benar seperti ini memang terjemahan yang belum ditafsiri seperti ini. Ini saya Kalau tidak tafsir nafsir. Ini kita tidak nafsir, Bang. Iya. Dengerin ya. Betul. Dihalalkan bagi kamu selain dengerin, yang Bang. demikian itu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina.
Jadi kamu boleh punya duit nyari istri, bukan nyari perjinahan. Nyari selingkuhan nggak boleh, tapi nyari istri boleh. Astaga, Ya, susahnya jadi nangkapnya, astaga. saya malah nggak susah nangkepnya Bang. Saya malah nggak susah. Oke, berarti Maksudnya kalau seperti Anda ini, Bang. punya, sebentar, kalau Anda punya uang, kalau Anda punya duit, terus Anda pergi dari rumah, istri Anda tinggal. Di sana, di luaran sana, Anda lihat perempuan single, gadis. Boleh tidak Anda kawini? Kalau diartikan secara tekstual ayat Al-Quran tadi, itu berarti membolehkan. Karena Ya, kita tidak boleh mengartikan secara tekstual, itu nggak boleh. Begini Astaga, maksudnya. orang Islam sudah Maksudnya melawan begini, Bang. isinya sendiri. Loh, dengar. Bang, saya perhatikan kalau diskusi sama Bang Edis itu, orang belum selesai ngomong, mesti Yaudah, dipotong-potong coba seakan Anda orang itu ngomong nggak dulu lah. beri Yaudah, Anda ngomong dulu, Iya. silakan. Silakan Anda ngomong dulu lah. Oke, Silakan. kan saya tadi bilang, kan Bang Edis tanya, berarti kalau punya uang, istrinya ditinggal, boleh nggak nikah dengan hartanya? Terus saya jawab, kalau diartikan mentah-mentah bulat-bulat secara tekstual, itu berarti membolehkan. Tapi Bang, Al-Quran itu tidak diartikan secara tekstual atau ditelan mentah-mentah bulat-bulat seperti itu. Tapi ada tafsirnya, makanya sejak dulu itu yang dipakai panduan atau dipakai pegangan oleh orang Islam itu Al-Quran, hadis, ijma, qiyas Bang. Tidak hanya Al-Quran ditelan mentah. Kalau ada orang ngomong, saya kembali ke Al-Quran, tidak ada hadis, tidak ada ijma, tidak ada qiyas, maka menurut saya itu salah. Nah, dari Al-Quran, jika kita tidak bisa memahami, maka dialihkanlah ke hadis. Jika tidak bisa dipahami lagi, maka di ijma dan di qiyas. Di 4 sumber yang kita pelajari itu. Dari ayat ini, yang bisa saya pahami dengan ijma dan qiyas, dengan hartamu bukan berarti membeli perempuan, Bang. Yang dimaksud menggunakan harta secara halal, atau dengan hartamu itu adalah menggunakan dengan cara yang halal. Artinya membayar mahal. Kalau mahar, maksud saya, mahar. Kalau budak, itu berarti harus ditebus dulu kepada pemiliknya. Kalau bukan budak, berarti ya harus dinafkahi sesuai dengan cara yang halal secara islami. Dinikahi dulu, secara sah, seperti yang dilakukan orang-orang pada umumnya. Bukan berarti seperti yang zaman sekarang, ada di hotel, tiba-tiba disewa dengan mahar sekian, habis itu kita tinggal pergi. Bukan seperti itu kalau menurut pemahaman saya. Jadi saya ulang lagi, kalau Al-Quran ditelan mentah-mentah hanya secara tekstual saja, memang mungkin sedikit agak bingung kita mengartikan. Tapi karena kita punya 4 sumber, Al-Quran tidak paham disinkronkan dengan hadis, disinkronkan dengan ijma, disinkronkan dengan qiyas, maka yang kita dapatkan bukan terjemahan secara tekstual seperti yang sampean sampaikan. Mohon maaf, bukan saya menggurui, bukan saya sok pintar, tapi yang saya pahami seperti itu, Bang Edis. Lanjut. Artinya dari ayat tersebut, Nah, belum selesai lagi kan? artinya Dia udah dari ngomong, tersebut- kita dengar. Oke. Kita ngomong. Oke. Kenapa sih? Kenapa begitu takutnya menerima kebenaran? Enggak takut. Oke, Kebenaran sekarang sudah saya tanya sama Anda. Orang Ya. Islam boleh tidak nikah lagi? Seorang suami Islam punya istri di rumah, dia boleh nikah lagi nggak? Boleh asalkan dengan izin istrinya. Dengan izin. Loh, Astaga. Oke, mana dalilnya? Mana dalilnya? Boleh menikah lagi kalau minta izin istri pertama. Mana dalilnya? bukan. Tunjukkan dalilnya. Nah, kalau sampean tanya dalil mana, dalil dari yang saya sampaikan atas izin istrinya, itu bukan dalil, Bang. Kalau Iya, dalil yang berarti boleh Anda menikah, ngarang. ya, Kalau begitu nanti. bukan. Tunggu dulu, begini. Gini, Gini loh, Kalau, kita ini bukan bicara perasaanmu, perasaan Oke, perempuan. paham. Kita nggak Kita ngomong itu. bicara sesuai Kita data, ngomong kan? agama Islam. oke, kita bicara sesuai data ya. Jangan Kita nunduk-nunduk bicara bang, sesuai jangan data. nunduk-nunduk ke bawah, naik ke atas. Oke. Saya Bukan tanya dulu, sama ini Anda. bukan HP soalnya. Saya tanya sama Anda. Boleh tidak seorang suami muslim menikah lagi dengan perempuan lain? Secara syariat Islam, Bang, seorang laki-laki muslim itu diperbolehkan menikah masna wa sulasa wa ruba.
Oke, boleh. satu, Stop. boleh dua, boleh Stop. tiga, boleh Boleh. empat. Oke, Boleh. lanjut. Nah, terima kasih atas pengakuan Anda. Boleh. Nah, berarti menurut Anissa 24 tadi, dibolehkan laki-laki muslim mencari istri-istri dengan harta yang dia miliki, bukan untuk berzina, tetapi untuk dinikahi. Contoh. Anda punya istri di rumah, sudah? Lalu Anda pergi ke Puncak Bogor. Nah, di Puncak Bogor Anda lihat perempuan cantik. Kalau Anda zina dengan dia, itu tidak boleh. Tapi kalau Anda nikahi dia, itu boleh. Paham? Saya ini lagi ngajarin kalian Islam yang benar, kalian malah nolak sih. Yang nolak siapa, Bang? Yang nolak Oke, siapa? Saya mau baik, nolak berarti kita. boleh. Nah, sekarang pertanyaannya sekarang, kembali ke tema awal tadi. Boleh nggak berdusta Oke. dalam agama Islam? Dengarkan. Kalau istri nelpon, teng neng 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 tet 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 tet. Papa, Ridho Fikri Maulana, iya sayang. Papa sudah 1 bulan di Puncak Bogor berdakwah syiar agama Islam. Iya sayang. Papa nikah lagi atau tidak di sana? Kira-kira kalau Anda jawab jujur, ya, kalau Anda jujur, Anda bilang nikah lagi, itu bisa-bisa nanti Anda dengar kabar dari tetangga. Suami dan istri dan anak Anda minum baygon. Dengar? Karena Anda takut itu terjadi. Anda tidak mau itu terjadi. Suami istri Anda nanti depresi di rumah. Tidak mau lagi gosok baju. Tidak mau lagi ngurus anak. Maka Anda boleh berdusta demi ridho. Untuk supaya apa? Supaya membawa kebaikan. Maka Anda harus bilang, sayang, aku setia padamu. Aku tidak menikah lagi di sini. Itu yang kita bahas itu tadi itu. Nah, berarti setujukah Anda bahwasanya suami boleh bohong kepada istrinya demi keutuhan rumah tangga? Kalau dari hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, boleh berbohong dari 3 hal. Salah satunya antara suami dan istri. Saya sepakat. Tapi kalau dengan penjelasan Bang Edis, saya kurang sepakat, Bang. Artinya apa? Ayo udah kasih contoh dulu. Kalau begitu, Anda ini pokoknya kebohongan akan ditutup dengan kebohongan. Saya puterin mesti saja lah. Saya- Saya puterin aja di video Ustadz lah. Bentar. Dengerin dulu. Baik. Bentar. Oke. Nah, makanya Bang, jangan dipotong kalau saya Ya bicara, ini Bang. saya mau Heran ya. ini silakan. Silakan. Jadi gini Bang, kenapa diperbolehkan berbohong dengan 3 hal tadi, salah satunya antara suami dan istri. Maksudnya bukan berbohong saat suami keluar kemudian menikah dengan orang lain, sang istri nelpon, itu bukan contoh yang benar sesuai hati. Loh kok malah muter Oke, suara baik. sampai, Bang? Biar Anda saya putarkan. Kalau saya ngomong Anda tidak percaya. Dengarkan ini ya, dengarkan saya ini. Disangkain saya boleh nih, boleh berbohong. Perhatikan. Itu kan ceramahnya orang, Bang. Itu kan ceramah orang. Aduh, Saya nggak ini ingin Ustadz ceramahnya yang orang. ngomong. Iya. Kalau saya yang Walaupun Ustadz ngomong, yang kamu ngomong, tidak Kalau saya ngomong, kamu tidak percaya, betul? saya percaya asalkan benar. Oke. Saya percaya asalkan benar siapapun yang ngomong. Oke. Kalau dalam keadaan begitu, kamu nikah lagi, jujur sama istri pertama, nanti dia depresi. Nanti dia minta cerai seperti istrinya Aagim yang pertama. Betul tidak? Istrinya Aagim yang pertama, teh siapa namanya? Teh siapa? Tunggu Coba dulu. ulang. Sebentar. Teh siapa namanya? Istri Aagim yang pertama. Tolong sebutin siapa namanya? Sosro. Bukan. Yang udah turun mesin 4 kali siapa? Ucup. Teh Nini. Allah. Teh Nini Agim teh mau jujur, tetapi nanti Teh Nini langsung depresi, minta cerai. Nah, Wes, Bang. makanya Bang, udah, jangan. sabar dulu sebelum selesai. Sampai contoh. Aduh, Sampai ini contohnya belum kok- selesai Itu ngomong. contohnya, Bang. Saya belum selesai ngomong, dengerin dulu. Ya,
Nah, waktu itu Aagi mungkin lupa hadis ini bahwa boleh berdusta di dalam 3 perkara. Tidaklah berdusta kecuali 3 hal. Suami kepada istri, istri kepada suami demi keutuhan rumah tangga. Nah, makanya Agim seharusnya dulu bilang sama Teni ini belum nikah lagi. Boleh. Saya tunjukin ceramah ustadznya. Sabar. Dengar dulu. Dengar. Boleh dari 3 hal. 1, ketika perang. 2, kita mengancam jiwanya orang. Dan yang ketiga, berbohong sama istri kalau kawin lagi. Loh iya, itu gak selesai loh. Kau kawin mana mas? Enggak, padahal lu bosnya ya. Propoligo siji, maringono, ending, lulusan siji, di siji punya senang. Istrinya dibohongi, Beb, gak apa-apa. Boleh. Itu ajaran Muhammad boleh. Kok kau bilang kudus? Saya nggak bohong. Itu didukung oleh ustadz-ustadz yang mau jujur dan mau waras. Nikmat mana lagi yang kau dustakan dalam agama Islam? Subhanallah. Dengar sebentar lagi. Nih, dengar. Bukan cuma satu. Bahwa dusta yang dibolehkan Rasulullah SAW ada 2, yaitu mengatakan Yang diputar langsung ceramah. Wah, mengatakan istrinya cantik padahal jelek. Nah, istri engkau cantik padahal jelek kamu padahal. Nah, boleh. Ini ajaran agama Islam. Silakan. Bang Edis, gantian ngomong ya. Silakan. Gantian ngomong ya. Saya kan sabar orangnya, nggak seperti yang naik-naik seperti sebelumnya itu. Gini bang, kalau sampean langsung menjudge yang ceramah itu dianggap benar dan diterima oleh semua orang Islam, ya sampean salah bang. Ya sudah. Orang Islam itu punya pilihan. Boleh menurut hadis boleh nggak suami bohong sama istrinya? Oke, menurut hadis Jangan saya jelaskan dulu, oke. jangan dipotong. Sebentar, jawab dulu. Boleh tidak seorang suami berdusta kepada istrinya? Berbohong kepada suami atau kepada istri untuk hal tertentu bang, bukan Untuk hal semua apa? Untuk hal apa? Contoh, misalkan ketika Nggak ada contohnya. Jangan kau buat-buat contoh sendiri. Hadisnya berbunyi bagaimana? Seorang suami boleh berdusta kepada gini istrinya. bang, Demi apa? makanya Demi sampean itu kan- keutuhan rumah tangga. iya betul. Nah, Makanya sampai supaya rumah tangga tetap utuh, kalau suami punya istri lain, harusnya bohong seperti Ahmad Dhani, harusnya dia bohong. Kesalahan itu Ahmad penjelasan yang salah. Kesalahan Ahmad Itu Dhani persepsi adalah yang salah. Itu Sebentar. Kalau perspektifnya sampean itu memang salah perspektifnya sampean. dengar saya. Kan giliran saya ngomongnya. Baik, kalau ngomong terus di bawah dulu. Ngomong terus, dengar. Ini untuk rekam dan bagikan ini supaya didengar Ahmad Dhani. Ya. Jadi teman-teman, sebenarnya sebentar. Nanti Anda rekam ya, sebentar. Sabar. Gini, ini untuk Ahmad Dhani, coba direkam dulu, rekam. Jadi begini, saya tahu Ahmad Dhani itu seorang muslim tulen. Ya, dia sangat fanatik agama Islamnya. Saya tahu itu. Ya. Kalau kamu ngomong agama Islam sama Ahmad Dhani, pasti kamu dijabanin. Nah, Ahmad Dhani ini tahu betul bahwa di dalam agama Islam itu boleh punya istri lebih daripada 1. Nah, Ahmad Dhani ingin seperti itu, ingin seperti Rasulullah. Nah, cuman Ahmad Dhani salahnya dia jujur sama Maya Estianti. Jujur. Harusnya jangan jujur. Supaya apa? Supaya tidak kehilangan Maya Estianti, dapat Mulan Jamila. Gimana sih? Kesalahannya dia jujur padahal hadis sudah membolehkan. Boleh berdusta. Dusta boleh dalam 3 perkara. Salah satunya adalah kalau kawin lagi. Nih, saya kasih contoh. Dengerin. Itu hanya boleh dalam 3 hal. 1, ketika perang. 2, kita mengancam jiwanya orang. Dan yang ketiga, berbohong sama istri kalau kawin lagi. Loh iya, gak selesai loh.
Kau kawin mana mas? Enggak, padahal baru bojone ya. Probolinggo siji, mari ngono di lulusan siji di siji punya silang. Istrinya dibohongi, Beb, enggak apa-apa. Karena kalau jujur nanti pertumpahan darah ya. Betul. Boleh. Kurang nikmat bagaimana lagi ini? Nikmat mana lagi yang kau dusta? Saya kalau ngomong tuh ada datanya, dalilnya itu jelas gitu loh. Kalau jujur, nanti istri pertama pasti ngambek. Makanya Maya ngambek langsung minta cerai. Coba kalau dia menerapkan boleh berdusta dalam 3 hal. Gak usah ngomong-ngomong. Ya, walaupun sudah nikah dengan Jamulan Jamila, diem-diem aja. Gak usah ngomong boleh berdusta. Gimana sih? Berdusta, mendustai istrinya itu boleh demi keutuhan rumah tangga. Astaga, saya sudah gantian nih. Wahai Ustadz, ini sudah saya ganti nih jabatan kalian ini. Sudah saya bantuin kalian ngomong malah saya yang salah-salahin. Boleh berdusta dalam 3 hal itu. Mau kurang bagaimana? Saya tunjukin lagi dalilnya nih, boleh dusta nih. Bohong dalam 3 perkara. Yang pertama, buka dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Muhyiddin Zakaria Abu Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Yang pertama, mendamaikan orang yang sedang bertikai berkelahi. Si A dengan si B berkelahi. Dia datang ke rumah saya. Ustaz Somad, tadi saya tengok si A datang ke rumah Ustaz. Iya. Ada dia menceritakan tentang aib-aib saya. Satu aib pun tak ada. Maksudnya Bohong satu. Sebab kalau saya katakan dia tadi menceritakan saya namam, la yadkhulul jannata namam, tak masuk surga orang yang membawa-bawa cakap-cakap si B tentang si A disampaikan, maka berkelahi orang. Kita boleh tidak jujur dalam masalah untuk mendamaikan, islahu dzatil bain namanya. Yang kedua, berperang. Nauzubillah, kita berperang, datang tentera musuh. Ada Abdul Somad di sini. Maka Tuhan jawab, di sini tidak ada Abdul Somad. Maksudnya Bohong 2. di dalam. Di sini tak ada. Yang ketiga, kepada istri. Balik tuan dari Yogyakarta membeli Jakarta batik. Bohong. Boleh. Dalam 3 hal itu boleh kau berdusta. Saya ngomong yang benar, kau bilang saya fitnah. Coba naik sini, bantah omongan saya. Kita mulai dari yang pertama, supremasi data yang tak terbantahkan, An-Nisa 24 dan anatomi pengecualian hukum atas wanita bersuami. Diskusi tadi dibuka dengan penegasan posisi yang sangat kokoh dari Edis TV. Sebagai seorang yang sudah setahun lebih konsisten bergerak di ranah apologetika melalui platform digital TokTok, Edis TV menegaskan dengan penuh percaya diri bahwa seluruh statementnya dipastikan berdiri di atas pilar Al-Quran dan Hadis, sebuah rekam jejak yang membuat tidak ada satupun lawan diskusinya yang mampu membantah. Superioritas data ini langsung diuji ketika lawan debat, yang baru seminggu mengikuti channel tersebut, berniat mengkonfirmasi pembahasan mengenai surat An-Nisa ayat 24. Lawan debat tersebut membaca dengan mulutnya sendiri teks literal yang berbunyi, dan diharamkan atas kamu menikahi perempuan yang telah bersuami, kecuali hamba sahaya atau budak yang kamu miliki. Disinilah Edis TV langsung menunjukkan ketajaman analisis bahasanya yang selama setahun ini tak terbantahkan. Edis TV meluruskan hukum Islam yang sebenarnya. Secara tekstual, wanita yang bersuami itu mutlak haram dikawini, kecuali jika wanita tersebut berstatus sebagai budak hasil rampasan perang. Edis TV menjelaskan realitas historis hukum tersebut secara gamblang. Jika sebuah pasukan memenangkan perang dan menawan para wanita musuh, maka meskipun suami-suami mereka masih hidup di kubu seberang, status mereka sebagai tawanan perang secara otomatis menghalalkan mereka untuk dikawini.
Ketika lawan debat yang panik mencoba membangun apologi darurat dengan mengklaim bahwa budak zaman dulu itu netral alias tidak punya suami, Edis TV langsung menghantam cacat logika tersebut. Kalau budak itu sejak awal adalah wanita lajang yang netral, lalu untuk apa teks Al-Quran meletakkan kata kecuali tepat setelah kalimat diharamkan wanita yang bersuami? Keberadaan kata kecuali di sana adalah pengecualian hukum bagi wanita bersuami yang berstatus budak. Mengapa Anda justru menolak teks Anda sendiri dan menipu diri Anda sendiri di hadapan data? Yang kedua, logika harta dan poligami. Ketajaman argumen Edis TV berlanjut pada penggalan ayat berikutnya dalam An-Nisa 24. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian itu, mencari istri-istri dengan harta yang kamu miliki untuk dikawini, bukan untuk berzina. Edis TV melempar sebuah skenario logis untuk menguji konsistensi beragama sang lawan debat. Jika seorang pria muslim memiliki uang atau harta lalu pergi ke puncak Bogor dan melihat perempuan cantik di sana, bolehkah dia menggunakan hartanya untuk memiliki perempuan tersebut? Lawan debat langsung gagap dan mencoba berlindung di balik benteng tafsir, hadis, ijma, dan kias demi membela argumen bahwa harta di sana harus diartikan sebagai mahar pernikahan yang sah, bukan untuk menyewa perempuan layaknya prostitusi di hotel modern. Namun, disinilah letak kecerdasan Edis TV. Edis TV tidak sedang melarang poligami. Edis TV justru mengamini dan meluruskan hukum tersebut dengan berkata, memang boleh. Syariat Islam memang membolehkan seorang laki-laki menikah 1, 2, 3, sampai 4 mathna wa sulatha wa rubah menggunakan hartanya. Jika uang itu dipakai untuk berzina di hotel itu haram, tetapi kalau uang itu dipakai untuk menikahi perempuan cantik itu secara sah menjadi istri kedua atau ketiga, maka hukum Islam menghalalkannya. Saya ini justru sedang mengajarkan kalian Islam yang benar sesuai teks, mengapa kalian malah menolaknya? Edis TV membongkar mentalitas aneh umat awam yang mendadak amnesia dan menolak kemudahan hukum poligami yang disediakan agamanya sendiri, hanya karena mereka merasa tabu atau malu dengan interpretasi tekstual di ruang publik. Yang ketiga, doktrin dusta teologis, studi kasus Ahmad Dhani, A'agim, dan validasi Ustadz Abdul Somad. Puncak dari demonstrasi data Edis TV terjadi ketika ia mengaitkan legalitas poligami tadi ke dalam tema kebohongan yang diperbolehkan dalam syariat. Edis TV melempar simulasi psikologis jika seorang suami pergi ke puncak Bogor dan menikah lagi di sana secara sah, lalu istri pertamanya menelpon dan bertanya apakah dia menikah lagi, apa yang harus dilakukan suami? Edis TV membeberkan data hadis sahih yang juga tercantum dalam kitab Riyadus Salihin karya Imam Nawawi, bahwa seorang suami diperbolehkan berdusta kepada istrinya demi keutuhan rumah tangga. Edis TV menarik contoh kasus real para selebritas muslim dengan sangat telak. Kesalahan Ahmad Dhani dan A'agim di masa lalu adalah karena mereka terlalu jujur kepada istri pertama Maya Estianti dan Teh Nini. Akibat kejujuran itu, Maya langsung ngambek dan minta cerai, sedangkan Teh Nini mengalami depresi. Coba kalau mereka menerapkan hadis ini secara kafah, berdusta demi keutuhan rumah tangga, maka rumah tangga mereka akan tetap utuh tanpa kehilangan istri pertama, sekaligus tetap bisa menikmati istri kedua. Ketika lawan debat mencoba menyangkal contoh dari Edis TV dengan mengatakan bahwa itu adalah persepsi yang salah, Edis TV langsung mematahkan argumen amatir tersebut dengan senjata pungkasan, memutarkan video ceramah Ustadz Abdul Somad. Dalam rekaman tersebut, sang Ustadz dengan jujur membacakan kitab Riyadus Salihin dan mengkonfirmasi bahwa berbohong kepada istri memang dilegalkan oleh Nabi dalam 3 perkara tertentu untuk menghindari konflik besar atau perceraian. Di titik ini, lawan debat bungkam total. Edis TV membuktikan bahwa posisinya selama setahun ini sebagai pemegang data tidak pernah salah. Segala analogi yang ia berikan didukung penuh oleh teks hadis dan diakui oleh ustadz-ustadz yang mau jujur pada literatur mereka sendiri. Yang terakhir, kemenangan mutlak data di atas ego apologetika. Diskusi Edis TV kembali menegaskan sebuah hukum besi dalam dunia perdebatan. Data hitam di atas putih akan selalu menumbangkan retorika kosmetik yang dipaksakan. Edis TV telah membuktikan kelasnya sebagai figur yang selama setahun lebih tidak terkalahkan dalam adu argumen, justru karena ia membaca teks dengan jujur dan apa adanya.
Sangat ironis melihat bagaimana seorang muslim yang berniat diskusi justru berakhir dengan kelumpuhan nalar karena ketakutan mengakui isi perut dari hukum agamanya sendiri. Ketika Edis TV mengajarkan Islam yang benar sesuai teks surat An-Nisa ayat 24 dan hadis legalitas berdusta, sang lawan debat justru menolak dan menuduh Edis TV melakukan fitnah, padahal ustadz mereka sendiri yang memvalidasi data tersebut. Jika untuk mempertahankan ego teologis Anda terpaksa menolak ayat Al-Quran dan teks hadis sahih yang dibacakan langsung di depan mata Anda, maka sesungguhnya Anda sedang mengalami kebangkrutan intelektual. Rekam jejak setahun Edis TV tetap berdiri kokoh, tak tergoyahkan oleh apologi mutar-mutar. Tantangan kali ini tetap terbuka bagi siapapun. Naiklah ke sini, bawa data tandinganmu jika mampu, atau akui dengan kesatria bahwa di hadapan data Edis TV Anda hanya bisa terdiam.